Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian pagi hari ini? Puji Tuhan, semua kita pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Ambil sikap masing-masing ya. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah akan menyertai kami walaupun kami belajar dari jarak jauh Tuhan. Berkati hamba-Mu dan juga berkati setiap anak-Mu kelas 9 yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Baiklah, pada pagi hari ini hal-hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen kelas 9, Alkitab, buku tulis dan alat tulis. Agar kalian bisa mencatat poin-poin penting selama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Agar memudahkan kalian jika nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Tetap semangat ya, jangan lupa tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan untuk kelas 9. Pagi hari ini kita telah sampai di bab yang ke-14. Bab yang terakhir untuk semester genap. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, terlebih dahulu kita lihat ya untuk indikator pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada 4 indikator yang akan kita pelajari bersama-sama di pagi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar menjelaskan konteks kehidupan masyarakat di era globalisasi. Yang kedua, kita juga belajar menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi remaja pada masa kini. Yang ketiga, kita juga belajar menjelaskan pentingnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani di tengah dunia yang berubah. Dan yang keempat, yang terakhir, bersaksi tentang perilaku yang berperan aktif dalam menyikapi dunia yang berubah. Jadi ada 4 indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini yang akan kita capai bersama-sama. Kiranya kalian tetap bersemangat dan Bapak juga bersemangat di dalam menyampaikan materi pembelajaran pada pagi hari ini walaupun kita hanya daring. Semangat untuk kelas 9. Sebentar lagi kalian juga akan lulus juga ya. Sebentar lagi kalian sudah lanjut ke SMA. Bapak percaya biarlah pembelajaran kita selama kurang lebih 3 tahun atau berapa tahun yang kalian mengikuti untuk pembelajaran pada pagi hari ini biarlah berguna untuk kehidupan kalian. Selanjutnya anak-anak kita masuk di materi pembahasan pada pagi hari ini. Bagi kalian yang punya buku paket, silakan kalian buka di halaman 173. Judul kita pada pagi hari ini, Remaja di Tengah Dunia yang Berubah. Untuk bahan Alkitab, di sini ada 1 Tesalonika dan Matius. Kita buka dulu ya di kitab Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Silakan kalian buka Alkitabnya, Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Puji nama Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Ya, firman Tuhan boleh mengajarkan kepada kita semua, kepada Bapak secara pribadi dan kepada kalian bahwa kita adalah garam dunia. Artinya selain kita adalah garam, kan kita adalah terang dunia. Kalau yang namanya garam pasti memiliki namanya cita rasa, mengasinkan makanan. Artinya punya dampak terhadap sesuatu ketika dia dicampurkan. Semakin banyak kita mengasih garam kepada sayur yang kita masak terhadap apapun, maka rasanya semakin asin. Artinya garam mempunyai dampak yang sangat-sangat penting di dalam makanan atau di dalam apapun yang kita taburi dengan garam. Artinya garam akan menyerap ke dalam entah makanan, entah daging yang kita kasih garam supaya lebih awet. Nah, demikian di dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen, bahwa kita harus menjadi garam di dalam kehidupan kita. Artinya kita harus menjadi teladan yang baik dan dampak yang baik bagi lingkungan di mana kalian tinggal. Kan tidak mungkin kalian jadi garamnya, tapi dampaknya kehidupan kalian berdampak kepada orang-orang di sekitar kalian, khususnya di tengah dunia yang berubah. Tidak ada dunia yang menetap, anak-anak, ya, harus dipahami bahwa dunia semakin hari semakin mengalami perubahan, entah di bidang teknologi, entah di bidang pengetahuan, dan di bidang-bidang sosial lainnya, selalu mengalami perubahan demi perubahan, entah ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Nah, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya dalam konteks kita hidup di tengah dunia yang berubah. Apakah kita sudah siap atau tidak? Nah, selain kita menjadi garam, ternyata kita diminta untuk menjadi terang. Kata terang ini menunjukkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Terang itu biasanya mau disembunyikan tetap memancarkan cahaya. Artinya kalau kita adalah anak Tuhan, kita diwajibkan menjadi terang bagi banyak orang atau menjadi sesuatu yang berguna di dalam kehidupan orang lain. Walaupun kita saya harus berguna bagi dia, tidak. Tetapi kehidupan kita bisa memancarkan kasih Kristus, bisa memancarkan kebaikan, bisa memancarkan sesuatu hal yang bisa berguna dan bahkan bermanfaat bagi kehidupan orang lain, khususnya terhadap diri kita sendiri. Dengan demikian kita akan menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Kalau kita tidak pernah menjadi garam yang baik, menjadi terang yang baik, kita tidak akan disebut dengan orang-orang pembawa terang di dalam kehidupan kita. Harapan Bapa bagi kita semua bahwa kita harus memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam masa pendidikan kita, baik di SMP, SMA nanti, bahkan kalian kuliah. Biarkah kehidupan kasih Kristus selalu terpancar di dalam kehidupan kalian. Nah, selanjutnya kita lihat ya juga di 1 Tesalonika. Kita buka dulu ya anak-anak, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-21. Oke. Silakan kalian buka 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-21. Baiklah, kalau kalian sudah menemukannya, Bapak akan bacakan buat kita semua. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Puji nama Tuhan. Jadi, di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita terima, baik pemberian orang lain, baik dari apapun yang kita terima di dalam kehidupan kita, kita perlu istilahnya mengujinya. Nah, salah satu hal yang terpenting bagi kalian adalah masa remaja di masa terima, di mana kalian pasti mencari kelompok atau teman atau komunitas untuk kalian bertumbuh. Nah, bagaimana kalian bertumbuh di komunitas yang baik dan benar? Kalian harus menguji apakah komunitas itu sehat buat saya atau komunitas itu tidak sehat buat saya. Itu penting. Kenapa? Karena komunitas yang sehat akan berdampak baik dalam kehidupan kalian. Sebaliknya, komunitas yang buruk seperti pergaulan buruk, merokok dan lain sebagainya, ya, geng motor yang tidak rapi atau tidak mengikuti aturan-aturan pemerintah dan lain sebagainya, itu bisa berdampak buruk di dalam kehidupan kalian. Maka kalian tidak akan menjadi garam dan terang dunia di dalam kehidupan kalian. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kalian bahwa kita memang harus selain menguji sesuatu, kita harus pegang yang baik. Kalau tidak baik, jangan kita pegang, kita buang. Ya, jadi sangat sederhana kalau kita mau menjadi terang dan garam dunia di dalam kehidupan kita, khususnya kalian yang remaja, yang hidup di tengah dunia yang berubah-ubah, yang selalu mengalami perubahan dalam setiap waktu, baik detik, jam, bahkan
waktu-waktu yang akan datang selain mengalami perubahan. Nah, untuk firman Tuhan, Bapak rasa cukup sampai sini. Kita lanjut ke materi pembahasan kita ya, pendahuluan. Di sini ada berdoa, Bapak akan bacakan buat kita semua. Tuhan Yesus, Tuhan Raja kami, kasih-Mu telah menghidupkan kami. Engkau Tuhan yang menuntun kehidupan kami pada saat ini. Kami bermohon, tolonglah kami ini. Firman dan kehendak-Mu dapat kami pahami, menjadi garam dan terang sesuai maksud ilahi. Remaja Kristen harapan masyarakat kami, membawa lingkungan dan masyarakat kepada hidup yang berarti. Roh yang Kudus menguatkan kami melalui kata dan perbuatan ingin kami perbaiki kepada sama dan Tuhan yang rahmani. Amin. Jadi ini doa cukup bagus ya di dalam kehidupan kalian. Kalian bisa praktekkan doa ini pagi, siang, malam. Kalau ada waktu kalian berdoa, kalian bisa praktekin doa ini supaya kalian memang siap menjadi garam dan terang dunia di tengah kehidupan yang tidak akan tetap mengalami perubahan demi perubahan. Selanjutnya kita masuk di kegiatan 1. Di sini ada curah pendapat. Jadi kalian minta untuk mencurahkan pendapat kalian ya. Nah, di dunia yang kita jalani sekarang ini adalah dunia yang telah mengalami perubahan dan sedang terus berubah dari waktu ke waktu. Sudah pasti ya, dunia yang kita tinggal saat ini adalah dunia yang mengalami terus perubahan, bahkan sedang mengalami perubahan dari hari ke hari, waktu ke waktu, hingga tidak tahu sampai kapan perubahan itu terjadi. Nah, perubahan ini terjadi seiring dengan berkembangnya pesatnya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki manusia yang olehnya karena telah melakukan dan menciptakan berbagai hal baru sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi perubahan ini terjadi karena ilmu atau pengetahuan manusia semakin hari semakin bertambah. Jadi coba sebutkan hal yang tidak manusia bisa lakukan di dalam kehidupan ini. Bahkan Bapak bilang bayi tabung juga bisa dibuat oleh ilmu kesehatan. Dan obat-obat ataupun virus-virus bisa istilahnya dijinakan ya. Apalagi dengan adanya COVID-19, maka vaksin ya yang harusnya untuk binatang atau untuk hewan akhirnya digunakan juga untuk manusia untuk mengantisipasi namanya virus corona ya. Apalagi hari-hari ini kita sudah tahu Bapak Presiden dan juga baik aparat keamanan dan juga gubernur juga dan juga tenaga kesehatan sudah banyak yang melakukan vaksinasi di dalam diri mereka. Nah, perubahan-perubahan akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia seiringnya bertambahnya baik pengetahuan, baik ilmunya. Nah, kalau kita melihat perubahan-perubahan itu, seharusnya perubahan itu dari arah buruk ke arah yang baik. Nah, sebagai contoh, kalau kalian lihat handphone di zaman dulu atau HP pada zaman dulu dengan zaman sekarang sangat berbeda. Dulu bentuknya jadul dan tidak elegan. Coba perhatikan sekarang ada yang slim, ada yang tebal, tapi dengan bentuk dan fitur yang sangat-sangat canggih. Dan bahkan kalau kita yang punya handphone atau HP, coba kalian perhatikan ya. Setiap aplikasi hampir setiap bulan sekali, bahkan ada 2 minggu sekali ya, ada pembaharuan. Nah, itu kan harus diperbaharui. Kalau nggak diperbaharui, nah aplikasinya akan sangat susah digunakan. Nah, paham ya, jadi aplikasi atau apapun yang kita gunakan juga mengalami perubahan. Ya, itu salah satu contoh yang Bapak sebutkan dari sekian banyak contoh yang lain. Nah, sebuah percakapan tentang dunia yang terus berubah dapat kita lihat dalam cuplikan percakapan sang begawan, sang murid dan seekor tongeret yang dimuat oleh Robi Chandra dalam Teologi dan Komunikasi tahun 1996. Jadi kita akan lihat tentang perubahan ya, tentang dunia yang selalu berubah, perkembangan zaman dan sebagainya berdasarkan cuplikan di bawah ini. Nah, sang begawan tersenyum. Semua hal berubah di dunia, tidak ada yang tetap kecuali satu hal. Sang murid terperangah, jadi ada sesuatu yang tidak berubah. Apakah gerangan itu? Sang begawan tertawa lagi, justru inilah tugasmu untuk menjawab pertanyaan itu. Iya, apakah yang tetap tak berubah dan di tengah segala yang berubah? Di atas pohon, seekor tongeret menjawab,
Cuma satu yang tak berubah dan tetap, yaitu perubahan tetap terjadi. Nah, menurut kalian kira-kira ini apa maksudnya? Ya, bahwa satu yang tidak berubah yaitu perubahan yang tetap terjadi. Jadi semua sesuatu mengalami perubahan, ya. Yang tidak berubah ya Bapak nggak tahu juga ya. Tetapi kalau Bapak melihat yang tidak berubah di dalam kehidupan manusia adalah kasih Allah kepada manusia yang tak pernah terbatas oleh waktu dan keadaan dan situasi yang terjadi. Allah begitu mengasihi manusia, Allah begitu menyayang kehidupan manusia, bahkan Allah memberi dirinya di dalam diri Kristus Yesus untuk menyelamatkan kita. Allah dulu, sekarang, dan bahkan untuk selama-lamanya tidak akan pernah berubah, baik dalam kuasanya, dalam kemuliaan, dalam hal apapun. Jadi kalau Bapak pribadi ya yang tidak pernah berubah dalam kehidupan manusia, yaitu Allah itu sendiri. Manusia akan mengalami perubahan ya, dari bayi besar sampai tua meninggal, itu juga mengalami perubahan, dan kita tidak bisa menghentikan perubahan itu. Tidak ada manusia yang bisa menghentikan perubahan, karena perubahan itu akan tetap terjadi. Percakapan antara sang begawan, sang murid, dan si Tonggoret di atas mengarahkan kita semakin memahami bahwa memang perubahan tetap dan akan terus terjadi. Yang tetap hanyalah bahwa perubahan itu tetap terjadi. Perubahan-perubahan ini mencakup segala aspek seperti perubahan dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan komunikasi, perubahan dalam bidang ekonomi dan budaya, dan masih banyak lagi perubahan dan kemajuan lainnya. Kalau komunikasi jelas ya, kalau kita lihat dulu sinyal ada 3G, sekarang ada 4G, atau ke depannya apa sebutannya lagi. Itu namanya kemajuan-kemajuan di bidang komunikasi, mau teknologi dan informasi. Nah, kalau bidang ilmu pengetahuan banyak sekali ya. Salah satu tadi setelah Bapak sebutkan, sekarang istilahnya bayi tabung ya. Bayangin ya, bayi hidup dalam tabung, cuman istilah ya. Intinya perubahan di bidang ilmu, di bidang pengetahuan, di bidang kesehatan, di bidang apapun akan mengalami yang namanya kemajuan terus demi hari, dari waktu ke waktu. Oleh karena itu kita manusia selalu mengupgrade diri. Dalam bidang ekonomi dan budaya, kalau ekonomi sangat jelas ya, kita lihat perubahan-perubahan ekonomi yang terjadi atas bangsa kita di masa pandemi seperti ini. Ekonomi semakin sulit dan ekonomi semakin susah. Banyak orang yang kena PHK dan lain sebagainya. Semua perubahan-perubahan itu akan terus terjadi. Nah, bagaimana kita siap menghadapinya? Budaya, kalau kita lihat ya, kalau suku-suku tertentu yang kuat dengan budayanya pada zaman dulu, sekarang kita lihat semua akan terkikis. Contoh bangsa kita, ya bangsa Indonesia, budayanya banyak dengan beraneka ragam, beraneka suku, bahasa dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat, orang lebih cenderung suka dengan budaya-budaya luar. Kalau yang wanita sangat suka dengan Korea, sangat jelas. Kalau pria mungkin sangat suka dengan sekarang main game, ya. Budaya dulu yang budaya bermain bersama, berkumpul bersama, sekarang sudah susah ya. Anak lebih sekarang cenderung bermain game dan sangat tidak dengan budaya-budaya yang seperti zaman dahulu. Di luar panas, mending di dalam main game dan lain sebagainya. Ini perubahan-perubahan yang akan terus terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa setelah kamu menyanyikan lagu Kidung Jemaat halaman 457 yang lagu ya Tuhan tiap jam. Kalau kalian yang punya buku paket ada ya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kira-kira seperti itulah lagunya ya. Nah, kalau kalian yang Protestan yang akan sering menyanyikan lagu itu lebih paham dari Bapak. Bapak jarang menyanyikan lagu itu ya. Nah, intinya buat tiap jam kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, setelah mendengarkan pengantar tentang dunia yang berubah,
kemukakan pendapatmu tentang hal berikut ini, ya. Bagaimana pendapatmu tentang percakapan antara sang begawan, sang murid, dan si Tongoret? Yang B, apakah yang dimaksud dengan dunia yang berubah menurut kamu? C, tolong berikan contoh lingkunganmu yang mengalami perubahan. Jadi setelah kita pelajari tadi tentang cerita pendek ya tentang sang begawan, sang murid, dan juga si Tongoret ya. Kalian bisa jawab ketiga pertanyaan ini bahkan berdasarkan lagu tadi ya Tuhan, tiap jam kita selalu memerlukan Tuhan. Selanjutnya anak-anak kita masuk di poin yang B, dunia yang berubah. Nah, kita lihat dalam bahasa Latin ya, pepatah dalam bahasa Latin, Temeus mentatur nos et mentamur in illis. Nah, demikian kata sebuah pepatah dalam bahasa Latin. Artinya, waktu beredar dan kehidupan kita ikut berputar olehnya. Dunia kita sedang mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai bidang. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa berikut ini perkembangan yang terjadi dan sangat hebat dampaknya bagi kehidupan manusia. Yang pertama, perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam 5 tahun terakhir ini banyak sekali perubahan yang terjadi di bidang teknologi informasi komunikasi. Di dunia terjadi ledakan penggunaan telepon seluler yang terus berkembang menjadi telepon pintar smartphone yang sebentar lagi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, menyimpan data pribadi, mengirim uang, berbelanja, membayar tagihan dari bank, dan lain-lain sebagainya. Semuanya ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa lihat ya dampaknya bagi kehidupan manusia. Dengan smartphone atau dengan telepon seluler atau dengan handphone yang kita miliki, ya kita bisa gunakan untuk menyimpan data pribadi. Bapak juga menggunakan, ada laptop, ada HP juga pun, ada tablet. Semuanya itu Bapak menyimpan data pribadi Bapak, entah data untuk mengajar, entah data untuk menyimpan berbagai foto, menyimpan berbagai apa saja yang baik ya, yang buruk tidak usah disimpan di HP, dibuang jauh-jauh ya, itu data pribadi. Bahkan mengirim uang, Bapak juga punya e-banking, artinya Bapak kalau belanja, kalau malas keluar, Bapak bisa kan pesan makanan ke Grab, tinggal pesan, ongkir terserah lah berapa gitu. Bapak pengen beli baju, pengen beli baju tapi di tempat Bapak tidak ada merek seperti itu. Bapak searching di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, di apa saja lah ya. Yang penting yang jelas, yang resmi. Nah, Bapak bayar pakai e-banking, cepat sekali, tidak perlu kita ke ATM atau ke bank untuk membayarnya. Terus apalagi dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh dampak teknologi bagi kehidupan manusia, dampak ilmu pengetahuan yang bertambah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari akan terus mengalami perubahan. Jadi perubahan itu sebenarnya baik kalau kita menyikapi dengan baik. Perubahan itu buruk kalau kita salah menyikapinya. Selanjutnya, yang kedua, perubahan di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, perubahan terus terjadi. Berbagai negara di dunia kini menjadi pasar ekonomi tunggal. Sejumlah negara Eropa misalnya meskipun masih terpisah-pisah oleh batas-batasnya, secara ekonomi telah menjadi satu pasar dengan satu mata uang yang sama, disebut dengan euro. Negara kita Indonesia ya mulai tahun 2015 menjadi bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN. Hal ini dapat menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mengembangkan usaha, itu yang pertama. Tetapi juga dapat menjadi ancaman apabila industri kita tidak cukup tangguh menghadapi produk-produk yang dihasilkan oleh negara-negara lain. Jadi di bidang ekonomi ya Amerika, Eropa pada khususnya ya, walaupun mereka dipisah-pisahkan oleh batas wilayah, batas tertentu mungkin kepemimpinan wilayah dan lain sebagainya, tetapi mereka satu pasal, satu mata uang disebut dengan euro ya.
Ini kemajuan di bidang ekonomi. Nah, kalau di bangsa kita, bangsa Indonesia tahun 2015 kita termasuk bergabung dengan negara atau masyarakat ekonomi ASEAN. ASEAN itu banyak ya, mungkin ada Asia Tenggara, ya, Asia Timur, Asia Tengah, ya. Nah, bagaimana kita mempunyai kesempatan di bidang ekonomi, tetapi kalau kita kalah produk atau kalah produk kita, maka kita juga hal itu menjadi ancaman bagi negara kita, karena kita lihat hari-hari ini ya, kita kalau lihat handphone ya, kita akan lihat ini buatannya negara mana, apakah Korea, apakah Jepang, apakah Cina. Di pasar kita Indonesia itu banyak sekali produk-produk Cina, termasuk handphone di dalamnya. Karena memang teknologi dan informasi perkembangan sangat pesat sekali, cepat bahkan. Nah, oleh karena itu sebagai anak-anak remaja kelas 9 kita harus belajar ya perubahan-perubahan itu. Jangan kalian hanya lihat TikTok, apalagi yang pria main game aja. Lihatlah perkembangan zaman. Jangan sampai kita ketinggalan perubahan. Kalau kita ketinggalan maka kita tidak akan bisa menghadapi perubahan zaman tersebut. Yang ketiga, perubahan budaya atau peradaban. Perubahan yang sangat cepat di lingkungan kebudayaan antara lain disebabkan oleh semakin tingginya tingkat interaksi kita dengan bangsa-bangsa lain. Para wisatawan yang datang ke negara kita, arus informasi yang masuk lewat televisi, internet, dan lain-lain telah menimbulkan perubahan yang dahsyat dalam cara hidup banyak warga masyarakat kita. Film-film Hollywood yang baru akan beredar hingga depan hari ini sudah dapat ditemukan bajakan kepingan filmnya di berbagai tempat di Indonesia. Hebat orang Indonesia ya, suka membajak ternyata. Nah, yang ketiga ini perubahan budaya atau peradaban. Seperti yang Bapak singgungkan, memang semakin tingginya interaksi kita dengan bangsa-bangsa lain. Kita lihat aja di handphone kita ya. Kalau anak-anak cewek biasanya langsung buka Korea, Blackpink, apalagi cowok ganteng si Siwon contoh ya, dan lain sebagainya lah. Bapak kurang koleksi dengan entah Korea entah cowok-ceweknya, kurang lah, bukan kurang suka, tetapi karena pakainya suka kurang bahan kalau ceweknya ya. Malas lihat yang kayak gitu. Intinya semakin kita mengalami perkembangan di bidang perubahan budaya akan sangat jelas karena pengaruh-pengaruh berbagai hal ya, seperti ada wisatawan turis datang ke Indonesia. Kita bisa lihat dari televisi, internet. Contoh tadi kan disebutkan bahwa kalau ada film Hollywood yang baru akan diputar minggu depan. Nah, di bangsa kita di Indonesia sudah ada bajakannya. Ya, Bapak cukup hebat, suka membajak, tidak mau membuat karya sendiri. Bajakan sampai kapanpun tetap bajakan, tidak akan menjadi orisinal. Nah, inilah perubahan di bidang budaya dan peradaban. Kalau wisatawan kita boleh lihat ya di Bali ya sangat jelas ya budaya mereka dengan budaya kita sangat berbeda ya, tetapi kita lihat di pantai-pantainya ya sudah menjadi konsumsi bagi kehidupan wisatawan asing yang datang ke Bali, karena Bali mungkin terkenal dengan Pulau Dewata ya. Pulau Dewata bagus, tetapi penghuni di dalamnya pakainya banyak yang kurang bahan ya. Artinya bahwa perubahan budaya akan terus terjadi kalau kita tidak bisa menyikapi dengan baik. Bapak harap ada filter ya di dalam kehidupan kita budaya ini. Bapak, kalau kalian misalkan lihat Blackpink atau artis-artis Korea khusus wanita, boleh, tetapi kalian lihat yang baiknya, misalnya mereka mau menghasilkan karya-karya melalui lagu mereka, melalui dance mereka. Nah, kalian juga harapan Bapak bukan hanya idola sama orang Korea terus tidak mengembangkan talenta kalian, terlena dengan Korea ya, gitu bahaya sekali. Kalian ambil yang baiknya ya, karena di masa digitalisasi seperti ini sangat laku. Kita belajar aja menggunakan teknologi atau menggunakan namanya daring. Bapak buat video, mau gak mau kita hanya bisa belajar melalui daring. Bapak sih pengen ketemu di kelas, datang ajar, kasih tugas, kasih nilai, selesai. Tetapi kondisi pandemi seperti ini tidak memungkinkan kita untuk tatap muka. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah alat teknologi seperti ini.
Jadi harapan Bapak, kalian harus seleksi, bahkan punya filter dalam melihat budaya-budaya yang baik, yang buruk dibuang. Sekarang yang keempat, perubahan pandangan dan nilai-nilai hidup. Perubahan-perubahan di atas telah membuat pandangan hidup manusia pun turut berubah. Di satu pihak ada orang-orang yang tenggelam dalam materialisme dan hedonisme, mementingkan kekayaan materi dan pemuasan nafsu jasmani. Itu yang pertama. Di pihak lain muncul kelompok-kelompok orang yang memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup, hak-hak asasi manusia, ketika rakyat Hong Kong menolak keputusan pemerintah Tiongkok untuk membatasi kebebasan rakyat Hong Kong untuk menentukan pemimpin mereka. Reaksi segera muncul dari berbagai penjuru dunia. Jadi ini perubahan pandangan dan nilai-nilai hidup. Jadi dampak ya daripada perubahan-perubahan di atas itu bagi sikap manusia. Ya, ada sikap yang baik, ada sikap yang buruk. Ternyata di sini sikap yang buruk, manusia itu tenggelam dalam materialisme, ya, hedonisme, kesenangan. Terus mementingkan kekayaan materi, bahkan pemuasan hawa nafsu. Jadi ini dampak bagi Bapak yang buruknya terhadap sikap hidup manusia, terhadap perilaku manusia. Nah, ternyata di pihak lain muncul kelompok-kelompok yang memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup. Ini yang bagus ya. Terus hak-hak asasi manusia dan lain sebagainya. Seperti contohnya pada keputusan Hong Kong dalam pemilihan pemimpin mereka membatasi ini namanya kebebasan hak rakyat Hong Kong. Nah, ini ada reaksi atau tanggapan dari berbagai penjuru di dunia karena memang sudah tidak lazim digunakan. Selanjutnya kita lihat di kegiatan 2 ada diskusi. Nah, bentuklah kelompok-kelompok kecil beranggotakan 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4 orang. Diskusikanlah hal-hal berikut. Sebutkanlah contoh-contoh perubahan dan kemajuan dalam bidang sosial, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebudayaan yang kamu ketahui sedang berkembang. Yang kedua, perubahan dan kemajuan apakah yang paling berkesan bagimu? Yang ketiga, siapkanlah sebuah semboyan tentang komitmen kelompok menjadi berkat bagi lingkungan yang berubah. Tampilkan semua ya sebelum kamu mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu. Yang keempat, presentasikanlah hasilnya di depan kelas. Berikan tepuk tangan untuk kelompok yang baru saja selesai menampilkan hasil diskusi kelompok. Nah, oleh karena kita tidak tatap muka, artinya kelompok ini tidak perlu dipresentasikan di depan kelas. Kalian cukup diskusi, terus tuliskan nama-nama kelompok, lalu diserahkan ke Bapak. Kalau kalian yang di SMP lain, kalian juga serahkan kepada guru kalian masing-masing. Kalau ada yang kurang paham, bisa bertanya ke Bapak dan juga guru yang akan mengajar kalian di sekolah kalian masing-masing. Selanjutnya kita masuk di poin yang C, berbagai dampak dunia yang berubah. Perubahan dunia dalam berbagai aspek tentu telah membawa dampak tersendiri bagi setiap kita yang mengalami dan merasakan perubahan tersebut. Perubahan dan perkembangan yang terjadi di berbagai bidang dapat mengarahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang aktif dan efektif, namun juga dapat sebaliknya. Nah, perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan yang ada seharusnya membuat kita lebih aktif dan efektif di dalam penggunaannya. Jangan sebaliknya, handphone digunakan main game aja cepat rusak, nanti minta ganti ke orang tua. Kira-kira seperti itu. Nah, berikut ini adalah beberapa dampak positif dan negatif dari dunia yang terus berubah. Nah, jadi ada dampak positif, ada dampak juga negatif. Nah, yang pertama kita akan belajar dampak positifnya. Ada kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya yang perlu dihargai. Nah, perubahan-perubahan dan kemajuan dalam bidang
teknologi komunikasi informasi telah mempermudah komunikasi kita dengan orang lain, bahkan juga dengan mereka yang tinggal di luar negeri. Jadi di bidang teknologi informasi dan bahkan komunikasi, ya, yang kita rasakan adalah kita lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain, entah di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang penting ada sinyal. Nah, sebagai contoh, kalau kita yang tinggal jauh dari orang tua, nah orang tua pengen kunjungan ke kita, kan mereka tidak tahu alamat kita, otomatis dengan adanya informasi akan memudahkan kita untuk menuntun mereka, menunjukkan istilahnya jalan kepada mereka melalui alamat yang kita kirim dan lain sebagainya. Nah, bahkan kita bisa menggunakan GPS atau lain sebagainya, ya, untuk kita pergi kemana supaya kita sampai kepada tujuan. Semua itu untuk mempermudah kehidupan kita ini di bidang teknologi, ya. Selanjutnya, banyak informasi yang dapat kamu temukan di internet kalau kamu dapat mendapatkan akses ke pelayanan internet di tempat kamu. Di internet kita bisa dapat informasi dan lain sebagainya. Banyak petani dan pedagang yang diuntungkan oleh hadirnya internet karena mereka dapat berdagang dan bertransaksi secara murah lewat internet. Nah, untuk perdagangan, mereka yang berdagang, petani bisa, ya, mereka bisa berdagang dapat untung yang banyak karena memang lewat internet lebih murah, lewat orang lebih mahal, kira-kira seperti itu. Nah, di bidang agama, penyebaran informasi tentang setiap agama dapat dilakukan dengan mudah oleh kehadiran pelayanan internet. Di bidang kesehatan kita sangat terbantu dengan adanya peralatan medis seperti MRI scan, ya, magnet resonance imaging, yang sangat canggih dan menolong para dokter dan petugas medis untuk menemukan berbagai masalah dimanapun di dalam tubuh kita, termasuk otak, sumsum tulang belakang, tulang dan persendian, jantung dan urat darah kita, berbagai organ lainnya seperti hati, kandungan atau kelenjar prostat. MRI scan dapat menolong dokter mendiagnosa kondisi tubuh kita dan merencanakan perawatannya. Nah, di bidang agama, ya, agama cepat mudah disebarkan, ya. Kita lihat hari-hari ini orang ibadah online dan lain sebagainya, ada live streaming, ya. Semua itu mempermudah. Nah, ternyata di bidang kesehatan juga perkembangannya sangat-sangat pesat juga. Nah, di sini ada istilah MRI scan, ya. Intinya buat kalau scan itu kan istilahnya, bahasa scan itu kalau kertas dimasukkan ke tempat scan, nah, nanti muncul seperti sama atau menduplikat, kira-kira seperti itu. Nah, tujuannya untuk kehidupan manusia, ya udah, lihat istilahnya kira-kira di mana ya penyakit ini bersarang, misalkan kanker, penyakit jantung, apalagi usus tersumbat, itu kan perlu di pemeriksaan melalui istilah scan, ya, istilah gitu. Nah, ketika sudah menemukan, oh ini masalahnya, kira-kira perawatannya seperti apa. Jadi sebenarnya untuk memudahkan para dokter dalam penanganan atau penyembuhan pasien yang sakit. Sebenarnya, ya, perubahan-perubahan atau kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, informasi, di bidang kesehatan, di bidang agama, semuanya itu untuk mempermudah manusia sebenarnya di dalam menjalankan tugas, dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Selanjutnya kita lihat bahwa di dunia komunikasi kita tidak pernah saling terhubung dengan begitu baik dengan siapapun juga. Berkat adanya satelit, telepon genggam, dan internet yang memungkinkan kita berbicara lewat lawan bicara kita sambil melihat wajahnya di komputer kita. Ya, seperti contoh video call, ya, WA, menggunakan Instagram, Facebook, Line, Twitter, apalagi dan lain sebagainya, ya. Terus sekarang ada Google Meet, ada Zoom yang untuk kita bisa video call secara bisa 20-30 orang secara bersamaan. Kalau WA kan mungkin 4 orang, udah nggak bisa 5 orang. Nah, mungkin kita secara tidak terhubung langsung dengan orang yang tidak bersatu tempat atau dalam waktu yang bersamaan, tetapi melalui alat ini, ya, satelit, melalui internet kita bisa terhubung, kita bisa melihat wajahnya, kira-kira seperti itu. Nah,
Kemajuan dunia di bidang transportasi membuat kita dapat segera mengunjungi sanak keluarga kita di kota atau negara lain apabila terjadi pekerjaan yang mendesak. Masih banyak dampak positif lainnya yang juga sangat bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Ini dampak yang positif. Di bidang transportasi sebagai contoh ya, Bapak tinggal di Jawa, keluarga Bapak ada di Kalimantan. Nah, kalau ada sesuatu yang mendesak, Bapak dalam waktu 1,5 jam bisa terbang ke Kalimantan, tidak nunggu berminggu-minggu baru sampai. Artinya pesawat membantu Bapak untuk transportasi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kita akan belajar dampak negatifnya. Ini yang perlu kita hindari di dalam kehidupan kita. Perkembangan dan perubahan yang terjadi tidaklah selalu berdampak positif. Sangat setuju. Perubahan-perubahan itu dapat membuat orang mengabaikan aspek-aspek kehidupan yang lain seperti kasih, keadilan, penghargaan akan waktu, kepedulian terhadap sesama, bahkan telah menggeser peran Tuhan dalam kehidupannya. Terry Schiavo, baca Terry Schiavo, yang mengalami koma selama 15 tahun dari tahun 1990 hingga 2005 dipertahankan oleh keluarganya yang yakin bahwa Terry dapat disembuhkan dan kembali hidup. Nah, meskipun banyak dokter yang mengatakan hal itu tidak mungkin karena kondisinya sudah berada pada tahap vegetatif, hanya bertahan karena diberi makan seperti tanaman, ya. Kemajuan teknologi dan informasi juga dapat mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang kurang menghargai proses, hanya menekankan hasil karena semuanya harus serba cepat dan instan. Televisi dan internet juga dapat merenggang hubungan kita dengan orang lain. Ini dampak-dampak negatif daripada perubahan-perubahan tersebut. Nah, sebenarnya ini yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita. Kasih, keadilan, penghargaan, dan waktu yang kepedulian terhadap bersama bahkan telah menggeser peran Tuhan dalam kehidupannya. Jadi apapun yang kita miliki di dalam kehidupan kita ya, baik kita punya handphone yang bagus dan sebagainya, jangan sampai posisi Tuhan digeser melalui handphone kita. Maksudnya kita tidak pernah menaruh kitab di handphone kita, yang ada di sana cuma TikTok, apalagi aplikasi-aplikasi lain. Bapak berharap setiap kalian di HP kalian ada Alkitab supaya dimanapun kalian berada kalian bisa baca, bisa lihat firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang bisa menuntun kalian di jalan yang benar. Ya, jangan sampai perubahan itu menggeser posisi-posisi yang penting di dalam kehidupan kalian, khususnya Tuhan, keluarga kalian, ya. Dan perubahan yang paling parah adalah kalian hanya mengharapkan hasilnya. Kalau kita melihat ya TikTok yang beredar hari-hari ini ya, sebenarnya ada dampak positifnya, bisa menghasilkan uang. Bahkan Bapak sekarang juga jadi anggap aja YouTuber ya. Dulu kalau Bapak berpikir kenapa dan tidak dari dulu Bapak membuat video pembelajaran, kenapa baru sekarang? Itu penyesalan selalu datang di depan ya, bukan di belakang penyesalan, selalu di depan kita nanti penyesalannya. Nah, ini yang disayangkan ya dalam kehidupan kita selalu penyesalan di kemudian hari. Nah, Bapak berharap di dalam kehidupan kalian segala sesuatu yang kalian lihat jangan lihat hasilnya. Ikuti proses-prosesnya. Dengan ada proses yang kalian lewati itu akan membuat kalian mengerti untuk menuju yang namanya sukses itu butuh proses dan perjuangan, bahkan pengorbanan di dalamnya. Ini dampak-dampak positif yang harus kalian buang di dalam kehidupan kalian. Selain itu, apa yang tersedia lewat berbagai media tersebut seringkali ditampilkan apa adanya, tanpa penyaringan lebih dahulu. Akibatnya, seringkali anak-anak kecil dan remaja dapat menemukan tayangan-tayangan cenderung membuat orang tidak menghargai sesama sebagai gambar Allah dalam bahasa Ibrani, imago Dei. Belum lagi berbagai informasi palsu yang berisi petunjuk-petunjuk kesehatan atau cara meningkatkan kekayaan yang isinya bohong dan malah dapat merugikan diri kita sendiri. Makanya filter kalian harus benar ya, supaya informasi yang kalian terima bukan informasi yang menyesatkan apalagi merugikan kehidupan kalian sendiri. Banyak tantangan yang harus dipikirkan secara serius oleh orang Kristen yang mempunyai kapasitas untuk melakukan transformasi atau perubahan terutama melalui pendidikan. Nah, tantangan-tantangan tersebut dapat kita identifikasikan antara lain. Yang pertama,
Bidang informasi berkembang pesat, bahkan terjadi lonjakan informasi. Misalnya di bidang teknologi komunikasi dan informasi, DVD ya. Terus pertumbuhan telepon seluler dan komputer. Berbagai informasi tersebut tidaklah bebas nilai. Artinya berbagai informasi dan produk-produknya itu tidak 100% mengandung kebenaran. Ada yang benar, ada yang bohong. Bahkan sebagian menyesatkan. Sayangnya arus informasi membanjir dan mudah diakses oleh anak-anak. Nah, jadi hati-hati ya kalian ya. Kalau kalian punya medium handphone dan lain sebagainya, Bapak berharap jangan sampai kalian salah dalam mengikuti berita atau kalian nanti malah menyebarkan hoak di dalamnya. Yang kedua, dunia menjadi satu kesatuan ekonomis. Fenomena ini menjadi berbagai bangsa ya saling tergantung. Pada tahun 2020, setiap eksportir dan produsen dapat bebas bergerak ke berbagai negara. Tidak ada perlakuan berbeda atau istimewa terhadap produsen dari luar ataupun dalam negeri. Jadi di bidang ekonomi ya menjadi satu kesatuan. Jadi saling bergerak bebas lah ya. Orang misalkan pengusaha asing mau datang ke Indonesia, tinggal izin lain sebagainya, udah bisa bergabung di negara kita. Kita lihat juga banyak saham-saham asing yang berada di negara kita. Jadi ini perubahan-perubahan yang harus kita sikapi bersama dengan baik dan benar di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, semakin banyak negara yang tersisih secara sosial dan ekonomis. Nah, dunia akan mengalami lonjakan kemiskinan, kelaparan, dan tunawisma. Jadi kita bisa lihat ya di bangsa kita juga banyak orang yang telantar ya, fakir miskin dan anak-anak telantar, banyak sekali pengemis. Badan Internasional UNICEF ya memprediksi bahwa beban hutang yang dialami oleh negara menyebabkan banyak anak dan remaja menderita dan mengalami kematian. Banyak yang putus sekolah dan berpulang menjadi pengangguran. Coba lihat di bidang ekonomi ya. Banyak orang yang tidak bisa sekolah. Banyak orang yang berhenti sekolah karena tidak punya biaya untuk sekolah. Semakin hari biaya sekolah semakin mahal. Semakin hari biaya kuliah semakin mahal. Yang keempat, berkembangnya nilai-nilai moral yang kacau karena munculnya industri pornografi secara besar-besaran yang dapat diakses baik anak-anak maupun orang dewasa. Ini bahaya sekali di dalam kehidupan manusia, khususnya bagi kalian yang masih anak dan masih remaja. Bapak berharap jangan sampai kalian punya akses ke sana ya, karena kecanduannya itu mengikat manusia secara susah untuk dilepaskan. Orang yang sudah dewasa aja susah, kalau sudah kecanduan pornografi akan sangat susah melepaskan, apalagi kalian yang masih remaja. Kalau kalian yang sudah mengakses, Bapak berharap jangan terus ya, karena itu sangat-sangat bahaya di dalam kehidupan kalian, karena itu akan meracuni pikiran-pikiran kalian. Di pihak lain, korupsi merajalela dengan sangat dahsyat dan dianggap sebagai bagian yang wajar dari hidup bangsa kita. Selain kita lihat ya, baik dewasa dan muda, kecanduan nilainya pornografi dan lain sebagainya. Ternyata korupsi, kita lihat ya, negara-negara kita ada korupsi yang miliaran atau kan triliunan ya. Satu orang bisa korupsi mega triliun lain sebagainya. Kita bisa lihat di informasi-informasi. Yang penting Bapak berharap adalah filter kalian, penyaringan kalian terhadap berita-berita, terhadap perkembangan perubahan demi perubahan yang terjadi. Yang kelima, menguatnya sekularisme. Nah, sekularisme adalah pandangan yang menganggap agama tidak penting karena segala sesuatu dapat dijelaskan oleh akal dan ilmu pengetahuan. Pemahaman ini muncul pertama kali ketika orang-orang berusaha memisahkan urusan negara dan agama. Di abad pertengahan, agama terlalu banyak mencampuri urusan negara, sementara sebaliknya, para politikus juga mencampuri urusan-urusan agama. Pada perkembangannya ya, sekularisme menjadi dasar untuk modernisasi, namun dalam bentuknya yang lebih ekstrim. Hal ini membuat orang menganggap agama tidak lagi penting. Di Eropa misalnya, banyak sekali orang yang dulunya Kristen kini menjadi sekuler dan tidak lagi menganggap gereja penting. Jadi ini yang kelima ini sangat-sangat bahaya kali ya, menggeserkan istilahnya
Sebuah agama cuma sesuatu yang tidak penting lagi. Jadi Bapak berharap di dalam kehidupan kalian punyalah filter yang bagus sehingga kalian bisa menyaring ya di dalam kehidupan kalian informasi-informasi yang ada. Ini masalah gereja dulu ya. Gereja juga mencampuri urusan negara dan juga politikus juga mencampuri urusan agama. Makanya sekarang itu dibatasi baik negara dan agama ada punya batasan di dalam pemerintahan. Menghadapi berbagai dampak maupun tantangan perubahan yang bersifat individual maupun sosial tersebut, banyak lingkungan pendidikan Kristen, baik keluarga, gereja, sekolah, juga mengalami krisis dan kebingungan untuk menemukan pedoman dan berjalan ke masa depan berdasarkan perspektif nilai-nilai Kristiani. Oleh karena itu, kita semua termasuk remaja perlu menerapkan dan mengembangkan iman Kristen dalam keadaan yang terus-menerus berubah. Meskipun demikian, di atas semuanya, dasar utama bagi sebagai panduan untuk melihat perspektif masa depan termasuk masa depan remaja. Jadi ini perubahan-perubahan yang terjadi bukan hanya berdampak kepada kehidupan pribadi, sosial, tapi secara keseluruhan. Bahkan gereja, ya, keluarga, sekolah mengalami kebingungan dalam menghadapi berbagai perubahan-perubahan tersebut, bahkan mengalami krisis di dalamnya. Tetapi berharap kita tidak boleh menyerah sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi perubahan demi perubahan, dan kita percaya semua perubahan ada dalam pengaturannya Tuhan. Amin. Nah, kita percaya ya bahwa dasar kehidupan kita letakkan di dalam firman Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup menolong kehidupan kita di tengah-tengah perubahan yang tidak pasti. Selanjutnya anak-anak, kita lihat kegiatan 3, membuat clipping. Nah, tugas membuat clipping, Bapak berharap kalian belajar ya membuat clipping yang baik dan benar. Soal isinya ya udah tergantung bagaimana kalian. Tapi kalau kalian sudah mengikuti langkah-langkah yang tepat, maka akan memudahkan kalian buat clipping. Nah, buatlah sebuah clipping kreatif tentang dampak positif dan negatif dari dunia yang berubah. Jadi satu kalian buat ya clippingnya, isinya itu dampaknya positif maupun negatif. Yang kedua, sertakan penjelasan dan pandanganmu tentang dampak-dampak tersebut ya. Yang ketiga, tuliskan 5 cara konkret, tuliskan 5 cara konkret atau nyata yang dapat dilakukan oleh remaja, keluarga, dan masyarakat umum agar tidak terjerumus dalam dampak-dampak negatif dari dunia yang berubah. Yang kelima, kumpulkanlah pada pertemuan berikutnya. Jadi, Bapak berharap kalian ikuti langkah-langkah dalam pembuatan clipping. Nanti kalau kalian kurang memahami, kalian bisa bertanya kepada guru yang mengajar kalian. Untuk siswa Bapak bisa bertanya ke Bapak. Sekarang kita masuk di poin yang D, menghadapi dunia yang berubah di bawah terang Kristus. Setiap orang Kristen merupakan bagian dari dunia yang terus berubah, bahkan merupakan pelaku-pelaku perubahan terhadap perkembangan dan kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam dunia sekarang ini. Sebagai umat Kristiani, kamu perlu untuk mensyukuri dengan pemahaman bahwa kemajuan-kemajuan tersebut dapat terjadi hanya karena dan atas prakarsa Tuhan sendiri lewat manusia yang mengusahakan berbagai kemajuan tersebut. Jadi yang perlu kita pahami bahwa perubahan-perubahan itu terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah, karena manusia yang mengusahakannya. Jadi ketika manusia mengusahakan sesuatu, Allah mengizinkan, Allah mengaturnya sehingga perubahan-perubahan itu akan tetap terjadi. Nah, kita harus memahami bahwa dalam hal ini Tuhan memiliki rancangan yang baik atas segala perubahan dan kemajuan yang terjadi. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi Tuhan juga pakai di dalamnya. Nah, sebagai contoh kalau kita hari-hari ini ibadah, nah pemerintah kan karena menjaga penularan
virus COVID-19 untuk ibadah kalau bisa live streaming, ibadah dari rumah. Karena kalau kita kumpul banyak-banyak nanti penularannya akan semakin melonjak. Nah, di tahun 2021 juga jumlah kasusnya tetap melonjak juga ya. Oleh karena itu Tuhan juga pakai di dalam perubahan tersebut. Sebenarnya rencana Allah bukan hanya terhadap sesuatu yang monoton ya, perubahan juga Allah bekerja di dalamnya. Itu kita harus punya konsep, punya pemahaman yang benar tentang perubahan. Di tengah-tengah dunia yang berubah, memang tidak mudah untuk tetap hidup di bawah terang Kristus. Hampir setiap saat kita diperhadapkan dengan berbagai kenikmatan dunia hasil dari perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang yang tidak hanya dapat membawa pengaruh positif tetapi juga dapat menyeret sikap kita terperangkap dalam perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, maka prinsip pertama yang harus kamu lakukan untuk menghadapi dunia yang berubah-ubah adalah menjadi orang Kristen yang berbeda. Berbeda artinya mampu menjadi pribadi-pribadi yang tetap mencerminkan Kristus di tengah dunia yang berubah. Menjalani kehidupan Kristen yang berbeda dilukiskan dalam penegasan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Matius pasal yang 5 ayat 13-14. Jadi prinsip-prinsip yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita, kita harus berbeda. Berbeda bukan berarti kita lalu orang misalnya di dalam kehidupannya bekerja lalu kita diam saja, kita diam terima tidak mau bekerja takut COVID, tidak seperti itu juga ya. Berbeda dalam hal penyimpangan yang terjadi ya. Hari-hari ini dunia juga dihebohkan dengan ya, ada negara-negara tertentu yang melegalkan perkawinan sejenis ya, ada gereja yang memberkati dan lain sebagainya. Mungkin di negara-negara luar, negara-negara yang mayoritas sekularisme itu tinggi di bidang kepercayaan mereka. Ada mereka yang tidak percaya agama, mereka lebih percaya dengan tidak beragama, kira-kira seperti itu. Nah, berbeda di sini artinya bahwa kita harus menunjukkan sikap hidup kita yang berbeda dalam kehidupan kita. Kita bisa mencerminkan bahwa kita ini adalah membawa terang Kristus. Sebagai remaja, kalian harus menjadi contoh yang baik buat teman-teman kalian. Khususnya kalian yang berteman dengan beda agama, beda suku dan lain sebagainya. Bapak berharap orang-orang Kristen, khususnya remaja, bisa contoh yang baik bagi mereka. Misalnya nih, kalau kalian ulangan diajak menyontek, kalian punya prinsip tidak menyontek karena takut kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Atau kalian diajak untuk melakukan mencuri, contoh. Kalian tidak mau diajak untuk merokok, kalian juga menolak dengan cara yang halus. Ya, Bapak percaya kalau orang teman kita mengajak kita untuk kita melakukan hal yang negatif ya, kalau kita berkata tidak dengan alasan yang baik, tidak mungkin dia paksa kita. Tetapi jangan kita menjadi orang sombong juga. Tetap kita menunjukkan pribadi kita yang rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak percaya Tuhan pasti menolong kalian untuk menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kalian, sehingga orang bisa melihat ada kasih Kristus, sehingga kita mampu disebut kita adalah garam dan terang dunia yang membawa dampak yang baik bagi lingkungan, bagi teman, bahkan bagi bangsa dan negara kita. Karena itu prinsip yang kedua yang harus kamu jalankan adalah betul-betul secara efektif melakukan kehendak Tuhan dengan menjadi garam dan terang dunia. Ini prinsip yang kedua ya. Penegasan ini sesungguhnya menggambarkan setiap kita memiliki potensi untuk memberi pengaruh dan rasa yang berbeda di tengah dunia yang berubah. Garam hanya akan dapat dirasakan manfaatnya jika garam tersebut mau larut dan memberi rasa asin. Hal ini menuntut sebuah kekuatan kebersamaan bagi setiap orang Kristen untuk bersama-sama membangun semangat dan langkah untuk menggarami lingkungan di sekitarnya yang mungkin telah dipengaruhi oleh berbagai dampak negatif. Hal ini dapat kita wujudkan secara bersama lewat komunitas-komunitas yang ada di sekitar, seperti gereja, keluarga, dan komunitas lainnya.
Baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan kita dapat menjadi garam lewat sikap hidup yang memberi makna bagi sesama. Nah, menjadi terang berarti masing-masing kita harus menjadi sesuatu yang berbeda yang dapat dilihat orang. Karena kita akan keseluruhan hidup kita adalah terang yang dapat disaksikan oleh banyak orang sekitar dan menuntun mereka kepada kebaikan. Nah, itu pemahaman garam dan terang. Kalau garam memberi rasa, setelah terang kita akan dilihat oleh banyak orang. Biarlah melalui perbuatan yang baik kita, orang bisa melihat, oh ternyata orang Kristen itu baik hidupnya, diberkati oleh Tuhan, dan mereka mencerminkan sikap-sikap yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka bisa melakukan kebaikan itu di dalam kehidupannya. Faktanya banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi garam dan terang dunia. Hidupnya sama saja dengan manusia di sekitarnya, terjebak dalam gaya hidup modern yang negatif dan destruktif. Sebagai orang Kristen, kita seharusnya sadar dan senantiasa meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan agar kita dapat menghadapi dunia yang berubah dengan tetap hidup di bawah terang Kristus. Jangan sampai kalian di bagian ini ya, jangan sampai kita ikut dengan gaya hidup modern yang hanya mementingkan keinginan sendiri, pengennya hasil tanpa berusaha dengan sungguh-sungguh. Harapan Bapak kita minta hikmat Tuhan, minta kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan yang berdampak ya bagi lingkungan, sehingga kita bisa disebut dengan garam dan terang Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa kita sebagai murid-murid Kristus tidak dapat menarik diri dari pentas masyarakat yang selalu berubah. Orang Kristen juga tidak boleh berdiam diri melihat rusaknya lingkungan sekitar kita karena dunia dianggap sebagai sumber kegelapan yang sulit menerima upaya perbaikan. Bahkan ada yang menganggap lebih baik hanya melayani komunitas sendiri, tidak usah memperhatikan lingkungan sekitar. Kesaksian orang Kristen, termasuk kamu sebagai remaja Kristen, harus selalu merefleksikan dan memperlakukan nilai-nilai Kristiani. Jadi ini yang salah atau pemahaman yang keliru tentang perubahan-perubahan atau lingkungan tempat di mana kita tinggal. Jangan sampai anggapan ini ada di dalam kehidupan kalian sebagai remaja. Kita harus mampu merefleksikan, ya bahkan memperlakukan nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan. Bapak pribadi kalau berada di komunitas orang-orang tertentu yang di luar Kristen, Bapak juga harus bisa membawa diri dan bisa menjaga diri dan juga bisa mengoreksi diri sendiri. Nah, sebagai contoh, Bapak sampai sekarang dari dulu tidak pernah merokok dan Bapak juga bergaul dengan mereka yang berokok, bukan berarti Bapak sama seperti mereka, ya. Tanya rokok, oh enggak. Saya mengambil tindakan untuk tidak merokok, Pak, mohon maaf dan lain sebagainya. Dengan cara sopan kita menolak. Bukan dengan, rokok begini-begini. Tidak, ya. Kita menolak sesuatu itu dengan sopan dan orang akan menerima keberadaan kehidupan kita. Nah, selanjutnya anak-anak kita masuk di kegiatan 4, ada penugasan di sini ya, ada A dan B. Nah, kalian diminta untuk gambarkanlah sikap-sikap penting yang harus dimiliki setiap orang dalam menghadapi dunia yang berubah lewat puisi atau sebuah lagu. Nah, kalau kalian jago bikin lagu, silakan bikin lagu, yang jago puisi silakan, mungkin jago buat spanduk dan lain sebagainya juga silakan. Intinya kalian diminta menggambarkan sikap-sikap penting yang harus dimiliki ya. Kalau puisi misalkan puisi apa saja tentang yang berhubungan dengan sikap kalian terhadap menghadapi dunia yang berubah. Jangan terlena dengan kenikmatan yang hanya membuat kita nanti akan penyesalan. Kira-kira seperti itu contoh ya. Bisa buat lagu, lagu apa cocok, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, buatlah satu kalimat motivasi tentang sikap penting yang harus kamu miliki dalam menghadapi perubahan dunia yang berubah. Nah, di sini ada gambar ya, contoh ya, seorang bapak-bapak ya pakai dasi, pakai baju warna biru ya. Di situ ada tanda-tandanya ya. Nah, sumber dokumennya itu Kemendikbud ya, gambar 14.1. Nah, remaja Kristen siap menghadapi masa depan, dapat menjadi agen perubahan masyarakat. Libatkan Tuhan, pasti bisa. Ini contoh ya, kalau buat contoh kalimat juga ada di bawah ini.
Nah, kalau kalian yang kurang paham untuk tugas ini, nanti silakan bertanya kepada guru yang mengajar kalian di sekolah kalian masing-masing. Untuk siswa Bapak bisa bertanya ke Bapak. Sekarang kita masuk di poin yang merencanakan masa depan dalam dunia yang berubah. Kita masing-masing adalah bagian dari komunitas kita, mulai dari keluarga sebagai komunitas yang paling kecil, terus sekolah dan masyarakat. Dalam kehidupan Kristiani, komunitas yang mempersatukanmu adalah komunitas gereja. Dalam komunitas apapun kamu berada, pada hakikatnya kamu berada di tengah-tengah dunia yang berubah. Kita perlu bersikap kritis terhadap perubahan dan perkembangan yang ada. Artinya, setiap perkembangan maupun kemajuan seharusnya tidak diterima begitu saja. Kita harus berani mempertanyakan, menguji dan menganalisis perubahan yang terjadi, bandingkan Yohanes 4 ayat 1. Jadi, kita memang akan berada di dunia yang berubah, mau di gereja, mau di keluarga, maupun di sekolah. Dunia akan mengalami perubahan, entah sistemnya, entah perilakunya, entah moral dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak menerima itu serta secara mentah-mentah doang. Seperti kita menerima berita. Kita harus melihat berita itu, apakah berita itu benar atau berita itu hoax atau palsu. Nah, kita juga perlu di sini ditanyakannya, mempertanyakan, terus menguji dan menganalisis sehingga berita yang kita masukkan menjadi berita yang benar teruji, ya. Ini tidak berarti bahwa kita harus melawan perubahan. Sebaliknya kita harus berani membuka diri terhadap perubahan, menyelidikinya dan kemudian mengambil keputusan yang memilih mana yang patut untuk diikuti dan mana yang tidak. Tanyakanlah apakah yang akan saya lakukan terhadap perkembangan dan kemajuan ini, atau apakah ya artinya perkembangan dan kemajuan ini bagi saya, atau apakah sisi positif dan negatif dari perubahan ini, dan apa maksud Tuhan dengan semuanya ini. Jadi ini yang perlu kalian perhatikannya di dalam kehidupan kalian di menghadapi perubahan. Makanya perlu pertimbangan di dalam kehidupan kalian. Kalian harus memilih, ini loh yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Inilah yang sesuai dengan ajaran Kristen, kita ambil. Ini loh yang buruk yang akan nanti membuat kehidupan saya tidak semakin baik di hadapan Tuhan. Ini yang saya buang. Pintar-pintar kalian untuk menyeleksi perkembangan yang ada. Sebagai contoh, ya, Bapak selalu mengaitkan dengan wanita dengan artis-artis Korea. Istri Bapak juga suka dengan artis-artis Korea, ya. Bahkan suka dengan cowok Korea. Nah, kalau kalian melihat artis Korea, Bapak selalu katakan, lihat bakat yang dimiliki. Ya, kalau pakaiannya jangan ditiru, ya, pakaiannya kurang bahan, selain dan lain sebagainya, hanya menunjukkan sensual seperti itu kira-kira. Nah, kalian bisa lihat, oh mereka mau nyanyi sambil tari. Nah, kalian juga apa yang kalian bisa ambil dari mereka? Jangan hanya mengidolakannya, tapi dampak buruknya nanti buat kalian juga harus dipikirkan, kira-kira seperti itu. Bapak pribadi ya tidak ada mengidolakan orang seperti apa-apa di dalam kehidupan ini. Ya, Bapak menganggap bahwa inti pada manusia adalah sama di mata Tuhan. Entah itu sebagai hamba Tuhan hebat atau sebagai pemain bola hebat atau artis Korea dan lain sebagainya, bahkan artis di tanah air, Bapak menganggap itu sama, kita sama di mata Tuhan. Cuma mereka punya kelebihan tertentu dan itu pemberian Tuhan juga dalam kehidupan mereka, entah cantik, ganteng, lain sebagainya. Tetapi bagi Bapak pribadi, Bapak tidak mengidolakan lah yang kelihatan, karena itu sifatnya sementara. Itu bagi Bapak ya, Bapak tidak memaksa itu kalian. Nah, mumpung kalian masih muda, siapapun idola kalian, Bapak berharap kalian bisa ambil yang baiknya ya. Contoh, kalian yang ingin mengidolakan bola seperti Messi, Ronaldo, mungkin Neymar, Mbappe, lain sebagainya. Nah, kalian bisa ambil mereka yang dari sebaiknya, yaitu bermain dengan sungguh-sungguh, latihan sungguh-sungguh, kira-kira seperti itu. Apapun yang kalian mau jadi, pemain musik hebat ya, penyanyi-penyanyi hebat yang kalian mau kejar, kalian ambil baiknya. Dan Bapak berharap kalian bisa punya filter sehingga yang kalian ambil dari mereka adalah hal-hal yang positif yang membangun kehidupan kalian. Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 3b berkata, rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak.
Nah, hal ini menegaskan kepada kita semua untuk peka terhadap keberadaan dan tugas kita di dunia yang berubah sekarang ini. Berikut ini adalah tugas yang harus disadari remaja di tengah-tengah dunia yang berubah. Nah, sadar akan waktu yang pertama. Kita masing-masing diciptakan dalam kurung waktu tertentu dan waktu tersebut berbicara tentang dua hal, yaitu waktu di awal kamu lahir dan waktu di mana kamu akan berakhir di dunia ini. Artinya kita dibagi dalam dua waktu ya, kelahiran dan kematian. Kita tidak tahu kapan kita waktunya hidup kita akan berakhir di dunia ini. Oleh karena itu, selagi masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan berkembang, setiap remaja Kristen harus menyadari bahwa waktu adalah pemberian Tuhan. Memaknainya sebagai kesempatan untuk melakukan banyak hal yang positif, memanfaatkannya dengan baik di tengah dunia yang berubah. Jadi yang pertama yang harus kita sadari sebagai remaja Kristen adalah sadar akan waktu. Waktunya Tuhan di dalam kehidupan kita itu selalu berbeda dan tidak akan sama. Yang terpenting di dalam kehidupan kita, ya, kita tidak bisa pilih di mana kita dilahirkan, tetapi kita bisa menjalankan hidup ini dengan pilihan ketika kita sudah dilahirkan. Apakah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah kita mempergunakan waktu sebagai pemberian Tuhan untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa menginspirasi bagi banyak orang? Ingat, kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Apakah kita cuma 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun, tidak ada yang tahu. Tetapi kita harus pergunakan waktu yang ada dengan baik. Paham ya anak-anak? Yang kedua, mengenal dunia yang berubah. Kita harus mengenal bagaimana dunia berubah dengan cepat setiap saat. Dengan mengenal konteks dunia, kita diharapkan mampu menjadi pribadi ya berkat bagi dunia. Sejak revolusi industri, manusia telah berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Alexander Graham Bell, penemu telepon, ya, Thomas Alva Edison, penemu bohlam lampu, Marie Curie, penemu radioaktif, adalah orang-orang yang bekerja keras dan berkorban diri untuk mengenal dunia dan menghasilkan membawa perubahan dan berkat bagi kita semua. Di masa kini, orang seperti Bill Gates dan Ramaun Stephen Jobs menghabiskan banyak sekali waktu mereka untuk mengembangkan teknologi komputer, seperti Larry Page dan Sergey Brin mengembangkan salah satu mesin pencari terbesar di dunia internet, Google. Mereka lah orang yang berhasil mengenali dunia yang berubah dan menguak berbagai kemungkinan baru bagi kehidupan kita. Jadi kita bisa melihat ya, kalau Thomas Alva Edison, terus ada Alexander Graham Bell dan juga Marie Curie, dan mereka adalah penemu-penemu yang dimana kita hari-hari ini sangat menggunakannya di dalam kehidupan kita. Misalnya telepon, kita sampai gunakan sampai hari ini ya. Terus apalagi lampu, kita malam hari tidak lampu, tidak akan terang, rumah kita akan gelap, kita akan susah untuk bekerja dan beraktivitas pada malam hari dan lain sebagainya ya. Sampai sekarang kita lihat kayak Bill Gates ya, yang berusaha untuk mengembangkan komputer dan juga yang lain-lain sebagainya. Intinya mereka mampu mengenali dunia dan mereka menciptakan sesuatu yang bisa dinikmati oleh dunia. Nah, sebagai remaja Kristen, bagaimana pandangan kalian melihat mereka? Jangan terlena dengan keadaan kalian. Yaudah Pak, saya tidak perlu jadi presiden, toh sudah ada presiden. Tidak perlu jadi dokter, toh sudah ada dokter. Bapak berharap kita mampu menyumbangkan apa yang kita miliki bagi dunia ini. Bapak pribadi sebagai guru honor, namanya guru honor tuh, tidak seberapa dengan perjuangan kita untuk mengajar. Tetapi Bapak berusaha untuk tidak melihat hasilnya atau tidak melihat honornya. Tetapi Bapak lihat ini bentuk pengabdian Bapak untuk negara kita atau untuk bangsa kita dengan mengajar. Mengajar tidak seperti orang pengusaha ya, modal besar, untung besar. Seorang guru, seorang pengajar, makanya guru tanpa tanda jasa istilahnya itu ya. Intinya Bapak secara pribadi menyadari hanya ini yang bisa Bapak lakukan, mengabdi mengajar kalian. Khususnya anak-anak Kristen ya. Apalagi Bapak lihat konteks di mana Bapak mengajar ya. Hari belajar pendidikan agama Kristen hanya
hari Jumat dan kumpul-kumpul dari sekolah-sekolah lain belajar di satu tempat. Nah, Bapak hanya melihat seperti itu dan tertanam dalam diri Bapak untuk inilah saatnya Bapak bisa mengajar dan inilah yang Bapak bisa lakukan. Bapak hanya bisa lakukan semampu dan semaksimal mungkin kalian dipercayakan ke Bapak. Jadi Bapak hanya bisa menjadi seorang guru bagi kalian. Nah, harapan Bapak kepada kalian adalah menjadi seorang yang hebat. Jadi apapun yang kalian mau, Bapak berharap kalian mampu mengenali dunia dan menciptakan sesuatu yang bisa berguna bagi dunia ini. Yang ketiga, menerima tantangan dunia yang berubah. Setiap zaman memiliki tingkat pergumulan dan tantangan tersendiri. Akan sangat bijaksana bila setiap kita dapat menerima tantangan di dunia yang berubah, bukan hanya menerima segala kemudahan di dalamnya. Ingatlah bahwa masa remaja adalah masa di mana setiap remaja mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Remaja masih sangat mungkin untuk merencanakan berbagai macam hal untuk membangun masa depannya dan menyumbangkan sesuatu bagi lingkungannya. Merencanakan masa depan bagi remaja memang sangat penting dilakukan supaya sejak awal dapat menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Memang seringkali merencanakan tidak berjalan mulus atau hasilnya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Meskipun demikian, dalam keadaan yang terus berubah, kita membutuhkan panduan yang jelas kemana langkah kita diarahkan. Pada saat yang bersamaan kita juga dipanggil oleh Sang Guru yaitu Yesus Kristus agar meneladani hidup dan karyanya menjadi berkat bagi lingkungan kita. Jadi yang ketiga ini menerima tantangan dunia yang berubah. Jadi kalian harus menerima tantangan ya bahwa dunia itu akan terus mengalami perubahan. Nah, di dalamnya kalian harus merencanakan masa depan kalian. Kenapa Bapak bilang demikian? Bapak sendiri waktu di masa remaja tidak punya pandangan bahwa Bapak harus menciptakan masa depan Bapak sendiri dalam kehidupan Bapak, menciptakan punya pandangan. Saya nanti kira-kira umur sekian saya mau jadi apa. Nah, kalau kita punya panduan di dalam kehidupan kita untuk menentukan masa depan kita, biasanya kita akan mengejar masa depan tersebut. Kita akan menentukan langkah-langkah kira-kira kalau saya jadi dokter saya harus apa, kalau saya jadi polisi saya harus apa, tentara harus apa. Jadi harus tahu. Kalau pengen jadi sepak bola aja jangan suka merokok atau suka minuman keras, napasnya akan cepat lelah. Orang yang merokok, orang yang suka minuman keras, olahraga, pengen jadi pemain kayak Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar dan lain sebagainya, tetapi konsumsi hal-hal yang tidak berguna buat tubuh. Nah, demikian jadi tentara. Kita harus menjadi orang yang kuat, bahkan fisik kita lebih kuat dari yang lain, sehingga tantangan apapun kita mampu menghadapinya. Jadi kalian menentukan, kira-kira saya mau jadi apa, kalian sudah menentukan, oh saya menjadi pemain musik. Jadi pemain musik tidak mungkin kan seminggu sekali latihan musik, tidak. Kalau bisa tiap hari 1 jam. Itu melatih kepekaan ya musik, menjadi musisi, menciptakan lagu dan lain sebagainya. Kalian harus kejar apapun yang kalian ingin capai. Memang tidak semerta harus tercapai, tidak, tetapi minimal ada langkah-langkah kita untuk menentukan masa depan kita. Selain itu, kita juga harus dipanggil Sang Guru Agung yaitu Yesus Kristus menjadi teladan, terus menjadi contoh bagi orang lain. Secara tidak langsung ada 2 tugas yang harus kita dari. Kita harus mencapai masa depan kita dan kita juga melaksanakan panggilan Kristus dalam kehidupan kita melalui karya-karyanya yang Tuhan telah nyatakan bagi kita, sehingga kita menjadi berkat bagi lingkungan, berkat juga bagi bangsa dan negara kita. Selanjutnya kita lihat bahwa beberapa langkah praktis untuk menentukan masa depan dapat diidentifikasikan beberapa aspek sebagai berikut. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini untuk merencanakan masa depan apa saja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Ini wajib hukumnya, ya. Sering kita lupa untuk melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Sering kita lupa bahwa ada faktor lain yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan yang turut mengatur, mengarahkan, dan menjadikan realitas berbeda dan tidak sesuai dengan rencana semula. Ingatlah pepatah yang mengatakan, manusia merencanakan namun Tuhan yang menentukan. Sebaliknya, jika kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan dan apabila Tuhan berkenan campur tangan, maka kita akan melihat dan mengakui apa yang kita lakukan dapat
merupakan karunia yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi kalau kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka ketika ada hasil yang terjadi, bahkan Tuhan berkenan di dalamnya, maka kita akan menyadari semua karena Tuhan, bukan karena kuatnya kita. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, maka rencana-rencana kita yang semula tidak seperti yang kita harapkan. Kita nanti kecewa, putus asa, dan tidak punya pengharapan. Itu sangat bahaya. Yang kedua, harus realistis, ya. Harapan atau cita-cita masa depan remaja haruslah direncanakan secara realistis, artinya berusaha mencapainya melalui cara pendekatan dan strategi tertentu. Harapan dan cita-cita yang tidak realistis pada akhirnya akan menyebabkan kekecewaan dan dapat menimbulkan frustasi. Kita juga sering tidak menyadari kelebihan dan keterbatasan diri kita. Bila hal ini terjadi, maka hal tersebut akan mempersulit kita dalam mencapai cita-cita atau malah kita gagal mencapai hasil yang maksimal. Nah, sebagai contoh ya, kalau kalian pengen menjadi seorang musisi atau seorang penyanyi hebat, otomatis kan latih vokal. Kalian harus pergi ke tempat les untuk melatih vokal kalian. Jangan kalian menjadi seorang musisi atau menjadi seorang penyanyi hebat, latihannya seminggu sekali, berharap hasilnya bagus, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian punya cita-cita, harus yang realistis, harus kalian kerjakan. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan, akhirnya kalian kecewa, frustasi, bahkan kalian tidak punya cita-cita lebih baik, kira-kira seperti itu. Jadi cita-cita kalian harus yang realistis, yang nyata. Kira-kira saya punya bakat apa? Tentukanlah bakatnya. Oh, saya jago main bola, ya kejar. Oh, saya bago bahasa Inggris, kejar. Oh, saya bago bermain musik, saya jago bernyanyi, saya jago puisi, saya jago penyair, saya jago mengajar orang, kerjakan. Maka hasilnya akan mengikuti kehidupan kalian. Harus realistis. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan ya. Selanjutnya yang C, cara yang dipakai. Cara untuk mencapai harapan atau cita-cita haruslah tepat. Jangan yang tidak tepat ya. Tidak sedikit remaja yang kecewa bahkan frustasi karena gagal mencapainya. Bukan karena ia kurang cerdas, melainkan karena ia keliru dalam memilih cara dan bahkan tanpa strategi sama sekali. Cara yang dipakai kalau biasanya tim sepak bola harus ada istilahnya manajer atau pelatih yang melatih mereka cara strategi apa yang tepat dalam bermain. Tidak setiap strategi itu tepat ketika melawan tim A dipakai untuk tim B, tidak. Harus ada formasi-formasi, harus ada strategi-strategi tertentu di dalam kondisi di mana misalkan tim lebih unggul di dalam menyerang. Nah, kita harus lebih unggul dalam serangan balik. Kira-kira seperti itu strategi yang dibangun. Jangan sampai cara yang dipakai salah. Udah tim bagus di dalam menyerang, malah kita menyerang, nanti kita kebobolan banyak. Kalau tim hebat dalam menyerang, dalam bermain sepak bola, otomatis tim pertahanan diperkuat sehingga sulit dibobol. Kalau sudah bobol pertahanan, maka gawang akan jebol juga. Nah, demikian sebagai remaja. Pengen dapat nilai yang bagus atau pengen juara kelas, belajarnya ngawur, tidak pernah dilatih belajarnya, maka hal itu akan merugikan kehidupan kalian. Sekarang kita masuk di D, mempersiapkan diri. Jadi perlu ya mempersiapkan diri dengan baik. Salah satu cara untuk melatih masa depan yang direncanakan adalah dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Di sini mempersiapkan diri juga termasuk memilih masa depan dan merencanakan bagaimana mencapai dan apa yang dibutuhkan untuk itu. Mengambil kursus-kursus bahasa asing, keterampilan reparasi mesin atau mobil, keterampilan di bidang kecantikan, menjahit, seni musik, lukis dan lain sebagainya dapat menjadi modal yang sangat berarti untuk masa depan kamu. Seorang gadis muda dari Ambon ya, Gayatri Walisa, belajar sendiri berbagai bahasa asing dan dalam waktu singkat berhasil menguasai 14 bahasa asing. Coba selidiki kesempatan apa yang tersedia di kota kamu atau di lingkungan kamu atau yang dapat kamu cari sendiri. Pilih masa depan yang tepat akan memudahkan kita dalam mempersiapkan diri, memilih cara yang pendekatan yang tepat ya. 1 Korintus pasal 95 tentang nasihat Rasul Paulus untuk menyiapkan diri sebaik mungkin dalam mengikuti suatu pertandingan. Jadi mempersiapkan diri yang baik dalam kehidupan kalian sebagai remaja itu hal yang sangat penting.
Ya, di sini tadi digambarkan ada kursus ini, kursus itu dan lain sebagainya. Tujuannya adalah mempersiapkan kehidupan. Kira-kira kalian mau di bidang apa? Sebagai contoh tadi ya, kalau kalian kursus kecantikan, otomatis kan kalian nanti sudah tahu ya, kalian yang suka make up dan sebagainya, kalian menjadi seorang yang make up yang profesional, nanti bisa make up artis-artis kan, wow, uangnya sangat banyak sekali. Ya, kalian juga dapat uang dari sana. Artinya kalian harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Yang kedua, lihat potensi yang apa yang dibutuhkan di lingkungan kalian. Jangan terlalu jauh-jauh ya. Misalkan di Sumedang, ya, di Bali atau di Jakarta, di Medan, kalian pengen ke planet Mars, terlalu jauh, ya. Cukup lihat kondisi kalian kira-kira apa yang dibutuhkan di sana. Setelah itu kalian harus mempersiapkan diri, harus lebih teliti supaya apa? Dengan demikian maka cita-cita kalian akan kalian capai. Paham ya, kalian harus persiapkan diri sebaik mungkin. Yang luas. Cita-cita atau harapan masa depan harus dirancang secara luas atau fleksibel. Sehingga bila kamu mengalami berbagai benturan atau hambatan, kamu dapat segera menyesuaikan dengan tuntutan keadaan. Tidak sedikit remaja yang gagal mencapai cita-citanya karena terlalu kaku pada pilihan yang belum tentu benar. Akibatnya pada saat pilihan mereka gagal, mereka tidak mempunyai jalan keluar. Jadi di dalam kalian merancangkan cita-cita kalian atau masa depan kalian, ingat harus luas atau fleksibel. Sebagai contoh, ya, kalau kita memilih untuk menjadi seorang penyanyi top atau penyanyi hebat, bahkan ego internasional, ataupun musisi-musisi hebat, lalu di dalam perjalanan kehidupan kita, ternyata cita-cita kita itu tidak sampai tercapai, bahkan mau kata gagal di tengah jalan. Lalu apa pilihan kita? Apakah kita lalu menyerah? Nah, Bapak berharap bukan kalian menyerah, tetapi kalian mengubah cara berpikir kalian. Saya tidak menjadi musisi hebat, tapi saya bisa mencetak musisi hebat. Artinya kalian membuka les untuk bisa anak-anak main musik, buka tempat les vokal, ya, sehingga melalui generasi yang kalian didik nantinya bisa go nasional, mungkin ya nama kalian juga disebutkan, ini guru saya yang mengajar saya vokal yang benar, yang latih saya, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus fleksibel, harus punya pemikiran yang luas. Ketika tidak berhasil, kita punya cadangan untuk mengarahkan sebenarnya saya panggilan di mana. Banyak orang yang vokalnya bagus tetapi tidak menjadi penyanyi top, tetapi bisa melatih vokal orang lain. Ini juga hal yang bisa kita pergunakan di dalam kehidupan kita. Toh kita mendidik orang, buka les musik, les vokal juga kita mendapatkan uang juga dari sana. Selanjutnya kita masuk di bagian F, mengenali potensi dan kecerdasan pribadi. Nah, kita perlu mengenali potensi diri dan kecerdasan kita karena hal tersebut sangat penting dalam meraih masa depan. Banyak remaja gagal mencapai harapannya karena mereka kurang mengenali potensi diri maupun kecerdasan mereka. Jadi kita harus mengenali potensi kita itu apa, kecerdasan kita itu apa. Nah, sebagai contoh, kalau kalian yang jago matematika, ya kalian terus kembangkan. Kalian terus mengembangkannya. Jangan terlalu banyak kembangkan. Oh, pengen bahasa Inggris bisa, pengen matematika bisa. Puji Tuhan kalau kalian bisa dua-duanya. Tapi kembangkan salah satunya. Siapa tahu nanti kalian mendapatkan rumus baru tentang matematika, gimana cara memudah dalam pemecahan ya matematika, sehingga dapat rumus yang mudah buat anak didik untuk di masa akan datang. Seperti itu kira-kira. Nah, atau kalian mengenali, oh potensi saya adalah mengajar. Nah, kalian belajar trik-trik mengajar, bagaimana yang bagus, bagaimana yang benar. Apa saja kalian harus kenali, kira-kira saya punya potensi apa ya? Oh, saya pengen jadi seorang pemain bola, anak cowok biasanya. Oh, saya pengen jadi model. Terserah kalian ya. Tetapi kalau kenali, terus lihat kecerdasan pribadi kalian sehingga mudah buat kalian nantinya. Nah, mereka menetapkan target terlalu tinggi atau harapan yang terlalu rendah ya.
Akibatnya, meskipun harapan terwujud, namun seringkali hasil akhirnya tidak maksimal. Setiap orang Kristen harus menyadari bahwa kesempatan belajar lewat sekolah, keluarga, dan masyarakat harus diintegrasikan dengan baik bersama firman dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Artinya, remaja tidak hanya sekedar belajar tetapi mampu mempraktikkan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini banyak remaja yang justru lebih memilih untuk hidup berseberangan dengan kehendak dan firman Tuhan yang telah dipelajarinya. Nah, untuk dapat mengerti rencana Allah dalam dunia yang berubah ini, kita harus punya motivasi untuk belajar, mau beradaptasi dengan lingkungan agar tidak ketinggalan, bahkan tersisih dari perkembangan keadaan sambil berpegang pada firman Tuhan. Untuk itu kita harus berusaha tetap membina diri, mengembangkan dan membangun kebiasaan untuk berrelasi secara intim dengan Tuhan. Dengan cara itulah remaja dapat menemukan rencana Allah dalam kehidupannya. Jadi jangan sampai apa yang kalian pelajari dalam kehidupan kalian tidak dipraktikkan di dalam kehidupan kalian. Justru firman Tuhan yang kalian pelajari kalian praktikkan di dalam kehidupan kalian. Bahkan kalian harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tanpa membangun intim dengan Tuhan, kita tidak akan mampu mengenali potensi dan juga kecerdasan pribadi yang kita miliki. Karena potensi itu seperti bakat talenta yang kalian miliki, susah kalian melihatnya. Kenapa? Kalian tidak punya tujuan, tidak mengenali potensi kalian. Coba kenali potensi kalian. Misalkan ada orang yang jago main bola, tetapi itu bukan bakatnya atau bukan masa depannya. Dia cuma bisa main bola, tapi bukan di bidangnya nanti. Ada yang seperti itu. Ada orang yang jago di bidang ini, tapi bukan itu yang Tuhan mau sebenarnya. Nah, oleh karena itu kalian harus menggali dengan cara kalian sering membaca firman Tuhan, kalian sering berdoa, bahkan kalian sering minta petunjuk Tuhan, tunjukkan kepadaku kira-kira potensi apa yang kumiliki, sehingga kalian bisa mengembangkannya dan berkembang pesat ke depannya. Sekarang kita masuk kegiatan 5, membuat komitmen. Nah, di sini di bawah ini ada nama dan komitmenku. Nanti kalian tulis nama kalian siapa, tulis juga komitmen kalian. Nah, kita masuk nomor 1, bagian yang kosong dari ayat di bawah ini, Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Nanti kalian tinggal lengkapi yang kosong-kosong. Contoh ya, karena itu bla bla bla, saksama bla bla bla, kamu bla bla bla, orang bebal tetapi bla bla, Arif ayat 16, dan bla bla bla, waktu dan bla bla bla, karena bla bla. Nah, kalian tinggal lengkapi kalimat atau bagian-bagian yang kosong. Nomor 2, bagaimana pengalamanmu berkaitan dengan ayat ini? Yang nomor 3, ambillah waktu sekitar 2-3 menit untuk merenungkan keberadaan dirimu di tengah dunia yang berubah sekarang ini. Terus, renungkanlah apa yang telah kamu lakukan di masa remajamu ini. Apakah kamu benar-benar menyadari betapa berharga waktu yang Tuhan berikan kepadamu? Terus, apakah kamu selalu berusaha mencari tahu kehendak Tuhan bagimu? Yang keempat, berdoalah sejenak, mintalah Tuhan untuk memberikan kamu hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk membuat komitmen penting dalam hidupmu. Yang kelima, dengan sungguh-sungguh tuliskanlah komitmen kamu pada sehelai kertas tentang kesediaan kamu untuk menjadi orang Kristen yang tetap teguh dalam Tuhan di tengah dunia yang berubah. Jadi kegiatan 5 ini kalian membuat komitmen kalian, nama kalian, buat komitmen kalian yang sungguh-sungguh. Lihat panduannya di atas. Paham ya, Bapak kira kalian paham sekali. Kalaupun kalian kurang paham, bisa bertanya ke Bapak, untuk siswa Bapak, untuk siswa yang lain yang diajar oleh gurunya, silakan kalian diminta untuk guru kalian membimbing kalian. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan kita pada pagi hari ini untuk bab yang ke-14. Dunia sedang dan terus mengalami perubahan pesat di berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi budaya, dan pandangan hidup. Kita harus mencermati perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang sosial yang memiliki dampak positif maupun negatif. Dengan analisis yang tajam, kita harus mampu menentukan pilihan
selaku anak-anak Tuhan. Menjadi berkat bagi lingkungan kita, pada saat yang sama kita memperkuat iman dan mengambil tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Orang Kristen harus peduli pada lingkungan, mempersiapkan masa depannya dengan sungguh-sungguh. Perencanaan masa depan perlu melibatkan Tuhan sehingga hasilnya dapat menjadi berkat bagi diri pribadi, masyarakat sekitar, dan memuliakan Tuhan, nama Tuhan. Jangan sampai kita tersisih dan tertinggal dalam proses globalisasi. Puji nama Tuhan untuk kesimpulan kita pada pagi hari ini. Dan Bapak berharap kita harus mampu menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa meraih kesempatan di dalam perubahan, dan kita melibatkan Tuhan, merencanakan masa depan yang indah bersama Tuhan. Dan Bapak percaya pasti kita diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan dalam proses globalisasi. Biarlah kita berada di globalisasi dan kita bisa melihat peluang di dalamnya. Sekarang kita masuk di poin yang G, penilaian nomor 1 sampai nomor 5. Yang tidak berubah di tengah segala perubahan ini adalah perubahan tetap terjadi. Setujukah kamu dengan pernyataan ini? Jelaskan apa alasan kamu. Kalau setuju apa, kalau tidak setuju apa. Nomor 2, sebutkan beberapa contoh perubahan yang kamu amati yang dapat mempengaruhi kehidupan iman remaja seperti kamu. Mengapa demikian? Nomor 3, dengan cara apakah perubahan-perubahan yang terjadi itu dapat mengubah hubungan kamu dengan sesama kamu dalam pergaulan sehari-hari? Menurut kamu, apakah itu positif atau negatif? Mengapa demikian? Kalau positif apa? Kalau negatif apa? Nomor 4, salah satu perubahan yang paling besar dalam hidup manusia di abad ini adalah penggunaan telepon genggam atau HP. Kalau kamu memiliki HP, coba ceritakan bagaimana kehadiran HP dapat mengubah kehidupan kamu. Nomor 5, dengan cara apakah perubahan-perubahan mutakhir dalam kebudayaan, perkembangan teknologi, ekonomi, dan lain-lain mengubah kehidupan persekutuan remaja di gerejamu? Apakah itu menguntungkan atau merugikan? Jelaskan pendapat kamu. Jadi ada 5 pertanyaan ini yang perlu kalian jawab. Seperti yang Bapak selalu bilang, kalau kalian kurang paham silakan kalian tanya ke Bapak atau guru yang akan membimbing kalian di sekolah kalian masing-masing. Minta petunjuk mereka kalau kalian kurang pahami pertanyaan demi pertanyaan di dalam penjelasan di video pembelajaran kali ini. Puji nama Tuhan, akhirnya bab yang ke-14 telah selesai. Baiklah anak-anak, kita akan berdoa untuk doa penutup. Di sini sudah Bapak tampilkan untuk doanya. Kita baca bersama-sama dengan sikap yang benar. Doa dimulai. Terima kasih Bapa atas pelajaran berharga di hari ini. Kami ingin menjalani masa depan bersama-Mu Tuhan. Penuhi selalu hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dituntun memperoleh masa depan yang bermakna. Ajar kami untuk selalu berpegang teguh pada firman kehendak-Mu. Tolong kami karena kami ingin menjadi berkat di tengah dunia yang berubah. Kami rindu untuk menjadi remaja yang melakukan kehendak-Mu. Dengan sadar lewat sikap, pikiran, dan perbuatan kami ingin memuliakan nama-Mu. Karena Kristus Yesus anak-Mu yang memberi hidupnya bagi kami. Amin. Terima kasih bagi kalian yang telah mengikuti untuk pembelajaran di semester 2, karena kita telah berakhir di bab yang ke-14. Dan Bapak percaya bila semua materi ini boleh mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah yang selama dalam penjelasan materi, karena Bapak juga manusia, memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan di dalam berbagai banyak hal, baik dalam menyiapkan materi pembelajaran maupun di dalam penyampaiannya. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih-Nya dalam Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kalian dan kehidupan Bapa mulai hari ini, besok, bahkan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kelas 9. Amin.